Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil jawad Ar-Rahmanir Rahim fil a'dad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man huwa fis samaa'i Ahmad wa fil ardi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma bika wa bika wa ilaika wa la hawla wa la quwwata illa bika. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad ij'alna fi qalbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Masih dalam kajian hadis yang keempat dari kitab Mawaidul Ushuriyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa maddaha kutibat lahu arba'atu alfi dhanbin min al-kaba'ir." Qalahu Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik bahwa Rasulullah pernah bersabda, barang siapa mengatakan la ilaha illallah wa maddaha, dan ia panjangkan kalimat tersebut, niscaya diruntuhkan bagi dia 4.000 dosa daripada dosa-dosa besar. Sebagaimana dikatakan Sayyidina Ali daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, beberapa minggu yang kemarin telah kita bahas tentang kalimat hadis tersebut, dari definisinya, pengertiannya, makna dan lain sebagainya. Dan insya Allah dalam kesempatan kali ini akan kita bahas kalimat tersebut dari hadis yang lain. Di hadis yang lain Rasulullah SAW pernah bersabda yang maknanya senada dengan hadis yang kita bacakan tadi. Bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, hadis sahih daripada Abu Hurairah. Kata Rasulullah, "Man qala la ilaha illallah muqinan biha dakhala jannah." Ini hadis riwayat daripada Abu Hurairah, hadisnya sahih. Kata Rasulullah, "Man qala la ilaha illallah," siapa yang mengatakan la ilaha illallah. Kalau hadis Anas bin Malik kan wabat jahat dipanjangkan kalimatnya. Di hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ada tambahan, bukan sekedar dimatkan saja, dipanjangkan saja. Kata Abu Hurairah kepada Rasulullah, yang mengatakan la ilaha illallah telah dipanjangkannya, namun ada syaratnya, muqinan biha, dakhala jannah, niscaya dia akan masuk surga. Syaratnya muqinan biha. Jadi bukan sekedar dimatkan saja. Kan dari Anas bin Malik cukup dipanjangkan ilaha illallah. Tapi kalau daripada Abu Hurairah hadisnya sahih ditambah keterangan lain, muqinan biha. Bukan sekedar ucapan kita saja la ilaha illallah, namun syarat yaitu muqinan biha, meyakini dengan kalimat. Niscaya orang tersebut dakhala jannah, masuk ke dalam surga. Jadi saking banyaknya pintu-pintu surga, itu tidak perlu ketika meninggal dunia mengatakan la ilaha illallah. Karena ada hadis, siapa akhir kalamnya la ilaha illallah masuk surga. Tapi menunggu akhir kalam, nunggu kita para meninggal dunia, masih kita pada tahu apakah bisa mengatakannya atau tidak. Namun di hadis ini, kita waktu masih keadaan sehat walafiat pun, kalau mau mengatakan la ilaha illallah, itu jaminan tadi juga masuk surga. Bahkan dikatakan orang mahrul jannah itu la ilaha illallah, mahar mas kawinnya surga, la ilaha illallah. Namun bukan sekadar pengucapannya saja, Nabi tambahkan muqinan biha, meyakini dengan kalimat la ilaha illallah.
bukan sekedar ucapan saja. Kalau waktu sihat walafiat tidak seperti ini, meskipun satu kali dia ucapkan la ilaha illallah, namun hati dia mungkin dan dia itu jadi mahar mas kawin dia masuk surga. Ada banyak-banyak amalan. Satu kalimat ini pun kalau diucapkan dengan keyakinan itu mahar langsung mas kawinnya surga. Ada harus 70.000, ada harus. Apakah harus salah satu itu ada? Intinya satu kali pun kalau mengucapkan dengan mungkin dan tidak, benar-benar meyakini dengan kalimat tersebut, saya kata Rasulullah, kata jannah. Ini hadisnya sahih, bukan hadis hasan, bukan hadis dhaif, tapi hadis sahih. Jadi keabsahan hadis ini benar-benar bisa ditanggungjawabkan. Karena hadisnya hadis sahih, bukan hadis dhaif atau hadis hasan. Syaratnya itu cuma satu, mungkin dan tidak. Mungkin dan tidak. Hadirin al-hadirat rahimahullah. Mungkin itu timbul pertanyaan dalam benak pikiran kita, apa makna meyakini? Jadi para ulama menyebutkan arti mungkinan biha meyakini itu ada tiga. Ada tiga syarat ini. Kalau kita amalkan, itu berarti meyakini kalimat la ilaha illallah. Kalau belum tiga macam ini kita amalkan, mau sejuta kali la ilaha illallah, itu belum jadi mas kawin surga. Kalau satu kali namun mengamalkan dengan mungkinan biha, jadi mana? Jadi Tuhan itu pada hidup pada harus kita banyak jutaan kali menghasilkan satu kali pun, namun syaratnya mungkin dan pihak tiga syarat tercukupi itu sudah ada pada jannah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama apa kata Rasulullah syarat mungkin dan pihak? At-tasdiqul jazim. At-tasdiqul jazim di makna. Syarat pertama at-tasdiqul jazim di makna. Meyakini yang kuat dengan makna kalimat la ilaha illallah bahwa memang tidak ada Tuhan selain Allah. At-tasdiqul jazim di makna. Meyakini dengan sebenar-benarnya, keyakinan yang kokoh yang kuat dengan makna la ilaha illallah. Ini tasdiqul jazim. Syarat yang pertama, tasdiqul jazim di makna. Nanti kita bahas apa makna la ilaha illallah. Yang kedua, al-amalu. At-tasdiqul jazim di makna al-amalu biha. Mengamalkan dengan kalimat la ilaha illallah. Al-amalu biha, mengamalkan dengan kalimat la ilaha illallah. Maksudnya apa? Mengerjakan apa yang diperintah Allah, wajtinabun nawahi, dan menjauhi yang dilarang Allah. Itu amal dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau orang meyakini kalimat tersebut dan mau mengamalkannya, pasti kerjaannya mengerjakan yang Allah perintah, wajtinabun nawahi, dan menjauhi yang dilarang Allah. Itu baru amal dengan kalimat la ilaha illallah. Ini bukan sekedar mengucapkan, namun al-amalu biha, mengamalkan dengan kalimat la ilaha illallah. Dan yang terakhir syaratnya makna yakin tadi apa? Wal ikhlasu biha. Dia benar-benar ikhlas mengucapkannya kalimat la ilaha illallah. Karena ada hadis lain, man qala la ilaha illallah mukhlishan biha. Ikhlas dengan kalimat la ilaha illallah masuk surga. Nah, jadi mungkinan ini tercakup ikhlas. Ikhlas pun tercakup di kata-kata mungkinan. Orang yang mampu tiga macam ini, satu kali pun dia ucapkan kalimat la ilaha illallah, sudah jadi mahal surga. Atas itu jazim di makna, meyakini dengan kokoh, meyakini dengan kuat maknanya la ilaha illallah, mengamalkan dengan kesehariannya, maksudnya mengerjakan yang diperintahnya, menjauhi yang dilarangnya,
Lalu mengikhlaskan kalimatnya di apa yang dikerjakannya ikhlas lillahi ta'ala. Baru tiga macam ini dikatakan mungkinan dia. Meskipun satu kali dia mengatakan itu sangat luar biasa dan jadi mas kawinnya surga. Diri wal hadiratul rahimakumullah. Mungkin yang perlu kita perdalami dari tiga macam syarat ini, mungkin yang perlu kita kaji lagi ialah makna. Di makna. Mungkin amal biha ini tahu saja apa yang Allah perintah kerjakan, yang Allah harap tinggalkan. Ikhlas pun tahu aja bahwa niatnya ada mengharap apa-apa kecuali billahi at-tamaksudi wa ridha al-murudi. Ridha Tuhan yang dicari. Tapi makna di sinilah yang ulama banyak berbeda pendapat. Atas dikujazin apa makna la ilaha illallah. Yang perlu kita dalami, kita perlu kaji lagi makna kalimat tersebut. Makna la ilaha illallah ini pasti ada tiga, meskipun berbeda-beda. Sedikit ada perbedaan. Kalau biar lihat kitab Ruhul Bayan di tafsirul Quran. Di Ruhul Bayan itu di tafsirul Quran mengartikan la ilaha illallah itu ada tiga. Dalam tafsir Ruhul Bayan disebutkan makna la ilaha illallah itu yang paling pertama. Maksudnya derajatnya agak terendah. Makna la ilaha illallah itu jalan la ma'bud, la ma'budah illallah. La ma'budah illallah. Ini permulaan kata dalam tafsirul Bayan. Atau bisa dikatakan orang-orang syariat mengartikan la ilaha illallah la ma'budah illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Kalau orang ahli tarikatnya sedikit lebih tinggi daripada ahli syariatnya, itu beda lagi maknanya. Di tafsirul Bayan makna tingkatan yang kedua itulah maksud dari Allah. Tidak ada yang dikehendaki kecuali Allah. Orang-orang tarikat itu tujuannya zikir, ada lain, ada bukan supaya yang dikehendaki juga Tuhan. Kalau sudah la maksud dari Allah, makam dia itu makam ahli tarikat. Kalau masih la ma'bud, tidak ada disembah kecuali Allah, pian masih kategori ma'bud, dalam hati pian meyakini bahwa tidak ada disembah kecuali Allah, itu makam pian ahli tarikat. Kalau sedikit naik la maksud dari Allah, tidak ada yang dikehendaki kecuali Allah. Atau bisa dikategorikan ahli tarikatnya makna la ilaha illallah itu jalan la maksud dari Allah. Kalau para ahli akhirat mengartikan makna Allah ini maknanya la maujud dari Allah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Hakikatnya ada benar. Itu sudah ahli hakikat. Dan tafsirul Bayan itu mengartikan maknanya dibagi tiga. Derajat yang pertama orang awam la ma'bud dari Allah. Orang khawas la maksud dari Allah. Orang khawasul khawas la mawjud dari Allah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Nah, perlu dipahami makna la mawjud itu bukan berarti kita mengaku Allah. Kita cuma meyakini adanya kita ada kecuali atas diadakannya Allah. Hati-hati karena kebanyakannya itu orang salah memahami. Setelah ada satu kitab, kalau kitab itu Ar-Raddu ala al-Fazi di Wahdatil Wujud. Itu satu kitab lebih dalam supaya orang awam ada salah. Kalau kita Ruhul Bayan, mungkin orang awam masih tak salah. Dan banyak kejadian ketika mengartikan la ma'budah illallah, karena yang ada kecuali Allah, dia meyakini dirinya Allah. Kalau salah paham, bakal ke Allah. Banyak orang ada sembahyang lagi
ada puasa lagi, kenapa? Dia meyakini yang sudah Allah dia, nah, itu salah. Jadi saking parahnya pengertian ini sebenarnya bujur. Tapi kalau orang salah memahami, ini bisa salah. Jadi ada cerita khusus ar-raddu menolak apa? Ar-raddu ala al-fazi bisyuhbi apa biwahdatil wujud. Penolakan atas orang yang mengatakan wahdatul wujud. Seolah-olah iya Tuhan, Tuhan iya. Jadi kitab Islam tersebut mengartikan lebih lagi supaya kita itu ada salah memahami. Dia artikan beliau makna yang terakhir itu bukanlah mawujud. Bagi para hakikat itu bukanlah mawujud dari Allah. Kitab Ar-Raddu itu kalau ahli hakikat maknanya bukanlah mawujud dari Allah. Apa kata mereka? La masyhuda illallah. Ini puncaknya kalimat la ilaha illallah dalam kitab Ar-Radd al-Albani wujud. Supaya kita ada salah paham, diartikan mereka derajat panti la ilaha illallah itu derajatnya khawasul khawasnya, ahli hakikatnya mengartikan la ilaha illallah itu apa? La masyhuda illallah. Tidak ada yang disaksikan. Maksudnya kita bukan wahdatul wujud, tapi wahdatul syuhud. Yang disaksikan aja, bukan yang adanya. Jadi mereka khawatir kalau orang awam salah wahdatul wujud, yang dimaksud itu wahdatul syuhud. Jika mereka makna tertinggi la ilallah itu la masyhuda illallah, bukanlah mawjud. Supaya orang itu jangan mengartikan wahdatul wujud. Karena kalau orang mengartikan wahdatul wujud salah paham maknanya, dikiranya diri yang ada itu. Padahal yang dimaksud itu bukan wujudnya, tapi masyhudnya yang disaksikan, yang dilihat itu pada hakikatnya ciptaan Tuhan Subhanahu dikerjakan oleh Tuhan. Bukan berarti Tuhan tapi disaksikan. Karena kalau wujud selalu mengartikan itu dia adalah Allah, Allah adalah dia. Di sini terkadang orang itu salah memahami ketika para awliya mengatakan itu. Dan mungkin saya pernah mendengar kata-kata al-halaj. Paling jauh itu saya sudah dengar. Kalau kita di Kalimantan ini, Abu Hamid Awulung, kan kata-katanya itu seperti seolah-olah Tuhan itu iya itu Tuhan. Aku adalah dia, dia adalah aku. Dia artinya apa? Seolah-olah aku itu Tuhan. Mau wujudnya itu seolah-olah iya itu Tuhan. Padahal kalau yang dalam kata-kata ini, yang tahu kebenaran itu. Ya lihat aja kata-kata al-halaj yang ada di menyebut Allah fi jubbati Rabb. Jadi al-halaj di jubahku ada Rabb. Rabb ini apa? Rabb ini pada Allah. Ada al-haq. Al-haq pada Allah juga. Sapana katanya wali itu pada mau bapak Allah. Cek jaga kata-katanya. Kecuali walaan. Kalau wali jujur pada wala, pasti mengatakan harap asmaul husna aja. Rabb itu kan Tuhan. Ar-Rabb, al-haq, ana al-haq. Ada mengatakan ana Allah. Sapana katanya wali, setenggelam-tenggelamnya wali lawan Tuhan rasa cintanya itu, ada mau berlaku diri Allah. Mau. Atau Ar-Rahman ini tidak mau juga. Kalau Ar-Rahim mau mengaku, Al-Haq mau mengaku, Al-Jabbar mau mengaku, Al-Malik mau mengaku. Tapi kalau mengaku Allah atau Ar-Rahman, jadi dia manakib siapa aja? Ada dua wali waktu mengatakan dua macam ini. Ar-Rahman atau Allah, sabar kan wali juga nih. Kenapa dua ngaran ini khusus ya Allah? Jadi anak itu dengan Rahman, Arab hukumnya. Anak dia Abdul Rahman. Kalau anak Rahman, Arab hukum.
Ar-Rahman ini kebutuhan. Ar-Rahman al-Aziz tahu. Dua ngaran Allah Ar-Rahman ini wali sepanang apapun ada wali mengatakan di berarti Rob itu masih Tuhan. Tuhan itu lah Tuhan ini. Pemilik Tuhan Rob. Ada mesti pemilik itu. Karena kalau Allah ini biar disebut nama Allah terpanggil 99 nama Tuhan yang lain. Tapi kalau biar sambat al-haq bisa aja kebenaran siapa. Tapi kalau Allah diucapkan langsung semua husna terpanggil kebenaran. Itulah para wali sepakat para mereka tenggelam melawan Tuhan karena wali berlaku Allah pasti Rabb atau Al-Haq atau Al-Malik. Parahnya kita tak ada wali berlaku aku adalah Allah adalah aku bakal bilang dia. Ya, itu ada sadar wali itu pun dalam mengatakan ada Al-Haq dalam keadaan sakar. Sakar itu mabuk dengan cinta. Kalau ibaratnya itu kayak Majnun melawan Laila. Karena Pais tiga orang Majnun saking gilanya Pais ini jadi tiga orang Majnun orang gila. Nama Pais yang panggil berapa kali aja ada cakapnya. Tapi kalau nama Laila yang panggil jangan Pais. Ya Pais aku adalah Laila, Laila adalah apa yang lain juga awaknya. Saking sakarnya mabuk dalam cintanya. Maka itu wali. Tapi selama mabuknya wali kadang berlaku Allah. Kalau ada tuan guru atau wali siapa berlaku dia Allah jelas sesatnya. Kenapa setinggi-tingginya wali itu dulu pada bagi berlaku Allah atau Ar-Rahman. Jadi maknanya la ma'bud, la maksud, la mawjud. Tapi supaya ada salah paham orang berarti la masyhud. Sini dulu pertanyaan.